kalau di agama Islam kan doa anak soleh kan didengar sama Allah. Takutnya jika saya beribadah dengan beda keyakinan, nggak ada yang mendoakan ibu saya. Karena di agama sebelumnya kan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, udah pasti sama surga. Kalau dalam Muslim kan nggak segampang itu. Jadi takutnya itu berdoa tapi nggak sampai ke ibu saya. Izin memberikan pandangan tentang suami yang akan masuk Islam pada malam hari ini. Silakan. Komentar. Komentar mau masuk. Iya, mau masuk Islam. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, malam yang indah pada hari ini, karena keindahan itu tercipta dari peristiwa yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini barusan telah selesai rombongan tadi ini. Di sini ada kegiatan mensyahadatan bersama keluarganya dan seterusnya. Ini masih di luar, sudah menjelang pulang, dan alhamdulillah kita teruskan lagi. Akan ada kegiatan pensyahadatan pada malam hari ini. Seorang sosok pria laki-laki dari Kristen GPDI. Nah, ini gagah ini, Gereja Pantekosta. Baik, atas nama Ananda Jeffrey Ahmad Rosidi. Ada Ahmadnya di sini. Jeffrey Ahmad, sudah ada Ahmadnya, ada Rosidinya lagi. Kalau ada Jeffrey, kita nggak perlu curiga kalau dia Kristen. Tapi kita curiga ada Ahmadnya. Oke, saya spill ini pensyahadatan, surat baptis, mohon maaf, surat baptis. Ini. Jeffrey Ahmad Rosidi. Ini surat baptisnya loh ini. Oh, ada KTP, sebentar. KTP-nya saya tutup. Bahaya ini. Sebentar, mohon maaf. Nah, oke. Jeffrey Ahmad Rosidi. Ada pertanyaan besar di sini. Ada kata Ahmad, ada kata Rosidi. Nama Islami disematkan di belakangnya. Tapi kata Jeffrey itu kan umum kan? Oke. Untuk Kristen juga boleh, Jeffrey. Pertanyaan saya di sini, kenapa ada Ahmad di sini? Ada sejarah apa sesungguhnya? Ananda pada malam ini berkenan untuk bersyahadat, tapi kok ada kata Ahmad ini? Islam atau Kristen ini? Sebelumnya saya lahir dari keadaan Muslim. Ya, oke. Nah, setelah saya menikah, saya berpindah keyakinan menjadi Kristen. Dan karena di Kristen saya tidak, ya mohon maaf, bukannya itu, karena nggak ada apa tuh, kayak rasanya, maksudnya kayak nggak menemukan hidayah kalau begitu. Jadi saya memutuskan untuk kembali lagi ke agama Muslim. Jadi saya untuk memantapkan lagi kembali ke agama saya yang dulu.
Oke, baik. Sementara pertanyaannya adalah, kenapa dulu Kristen? Awalnya Muslim, terus masuk Kristen. Ceritanya gimana ini? Karena saya calonnya seorang Nasrani. Lah, karena saya mikirnya untuk kedepannya setelah nikah ingin mungkin jalan sendiri-sendiri dulu untuk masalah keyakinannya. Jadi saya mulai untuk melakukan pernikahan secara akad Nasrani. Karena kan kalau di Indonesia kan kalau pernikahan beda agama kan nggak bisa, harus salah satu ada yang ikut. Lah, kebodohan saya karena saya mengiyakan orang syarat dari orang tua mempelai untuk akadnya secara Nasrani. Jadi kan kurang tahu, kalau mungkin saya pikir akad Nasrani itu ya udah cuma akadnya aja, nggak ada baptis dan nggak ada lain-lain. Ternyata harus ada baptis dan lain-lain. Jadi saya nyemplung hasilnya masuk ke agama Nasrani selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, karena itu juga saya sebelum Ramadan. Nah, ini pas sebelum Ramadan tahun kemarin. Ini pas sebelum Ramadan juga ini menjelang. Karena kebetulan juga ibu meninggal, jadi takutnya kan kalau di agama Islam kan doa anak soleh kan didengar sama Allah. Takutnya jika saya beribadah dengan beda keyakinan, nggak ada yang mendoakan ibu saya. Karena di agama sebelumnya kan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, udah pasti jamin surga. Kalau dalam Muslim kan nggak segampang itu. Jadi takutnya itu saya berdoa tapi nggak sampai ke ibu saya. Jadi saya kembali lagi ke agama Muslim. Masya Allah. Nih, dicatat ini. Beliau tadi bilang percaya Yesus dijamin masuk surga. Beliau juga masih bingung ini, nggak percaya. Tidak segampang itu langsung percaya. Saudara-saudaraku dari Kristen dan Katolik, Anda yang sering memurtadkan orang Islam sampai ke pedalaman-pedalaman, kemudian Anda selalu mewartakan dengan promosi, barang siapa yang percaya kepada Yesus maka dijamin masuk surga. Beliau ini ya, sebagai sosok yang jujur dan polos, beliau menyatakan saya tidak percaya begitu. Nah, bagaimana itu? Ya, kok kan tiba-tiba tidak percaya begitu? Kita kan hidup di dunia kan ada diuji, ada baik atau buruk. Kalau di kemarin yang diajarkan pendeta saya katanya amal baik atau buruk itu nggak terlalu dilihat. Yang penting meyakini kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, sedangkan kalau amal baik dan buruk nggak dilihat, buat apa toh dihidupkan di dunia, maksudnya gitu loh. Sedangkan Nabi Adam aja berbuat dosa aja langsung diturunkan dari surga. Maksudnya kok manusia kok nggak perlu amal baik dan buruk langsung dijamin masuk surganya percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu yang saya pikir kembali. Ya, jadi kan maksudnya loh, kok cuman percaya aja nih. Maksudnya amal baik itu nomor sekian. Jadi cuman percaya sama Yesus itu Tuhan, kita dijamin masuk surga. Itu maksud ya, secara logikanya saya nggak percaya. Maksudnya kan kita, berarti kalau kita mau mabuk atau mau apa, yang penting kita percaya Tuhan, Yesus Tuhan, berarti masuk surga dong. Kan kalau di Islam nggak mungkin. Kalau di Islam mabuk atau apa, kita dapat dosa, kita masuk neraka dulu. Setelah dosanya hilang kita baru masuk surga. Kalau di situ nggak, katanya ya udah asalkan percaya Yesus sebagai Tuhan, ya udah kita bakal masuk surga. Itu yang membuat saya agak goyah gitu loh. Jadi saya ingin memutuskan kembali lagi ke dalam keadaan Muslim. Dulu waktu baptisnya renang, selam, percik, atau dicelupkan gitu. Dicelupkan? Iya. Bup gitu kan? Betul. Pasti kurang. Bup gitu lagi. Berapa kali dicelupkan? 2 atau 3 kali. Waduh, nggak sesek itu. Kaget sebenarnya, soalnya kan dicelupkan gitu. Ananda waktu diselam merasa tenang, bahagia, terberkati, puji syukur atau bagaimana? Sebenarnya masa kayak gelisah sih saya. Maksudnya kayak ya gimana, kurang ada ketenangan gitu dalam diri saya setelah dibaptis itu. Makanya saya jujur aja setelah dibaptis
selama itu saya nggak pernah menjalankan yang apa yang diajarkan kayak masuk ke gereja atau kemana, saya sama sekali nggak pernah. Kadang malah sesekali mungkin masih kadang curi-curi mungkin ya sholat Jumat atau apa gitu. Cuman kalau sama gereja saya sama sekali nggak pernah. Ke gereja nggak pernah? Nggak pernah. Sekali 2 kali? Nggak. Selama itu cuman dibaptis doang saya gereja. Dibaptis doang. Ya ketika itu setelah itu nggak pernah saya. Ada penyesalan atau ingat orang tua waktu dibaptis itu atau gimana? Nah itu kalau penyesalan pasti ada, karena kan itu berapa bulan ya, kurang lebih jarak 6 bulan dari orang tua meninggal, terus saya pindah keyakinan, dan jarak berapa hari sebelum Ramadan saya pindah keyakinan tuh kayak ada perasaan penyesalan, kenapa kok pas di bulan baik saya harus pindah keyakinan. Waktu itu enggak puasa? Nggak puasa sama sekali, soalnya kan karena udah dibaptis kan puasa udah kan Kristen. Ya udah nggak, kan syarat, salah satu syarat berpuasa kan beragama muslim. Jadi saya mikir mau puasa ya, kadang beberapa hari sih emang puasa, cuman kalau bingung ini saya ini Kristen apa Islam ya? Puasa itu diterima atau enggak, terus saya sholat buat doain ke orang, ke ibu terutama, itu diterima nggak sama Allah gitu. Tapi Lebaran juga kadang masih ikut sholat id, tapi setelah itu ya udah agak berkurang. Terus mikir lagi, saya pengen balik lagi lah, maksudnya biar sholat saya diterima, doa saya ke orang tua terutama ke ibu juga diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bapak masih ada? Orang tua udah nggak ada semua. Orang tua sudah nggak ada semua? Iya. Berarti waktu kemarin dibaptis Islam itu benar-benar ingat orang tua ya? Iya, terutama ibu ini saya lebih ingatnya. Karena soalnya kan kalau bapak kan udah meninggal waktu saya masih SD. Jadi mungkin apalagi juga jarang ketemu. Jadi katanya lebih ke ibu, soalnya kan sering ketemu. Berapa 6 bulan ibu nggak ada, saya dibaptis dan saya berapa bulan itu nikah. Jadi kayak saya mau menjalankan ibadah saya yang sebelumnya saya sholat atau lain, takutnya nggak diterima karena sudah tidak beragama muslim. Jadi ada kegelisahan, makanya sebelum Ramadan ini saya ingin kembali lagi ke agama muslim. Supaya doa sama ibadah yang saya kerjakan tuh biar diterima lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ananda waktu itu kegelisahan tuh ingat orang tua terus ya? Iya, ingat orang tua terus. Soalnya takutnya kan ibu kan juga mungkin sholatnya alhamdulillah dijaga, cuman kan karena beliau untuk baca Al-Quran mungkin surat-surat pendeknya cuman beberapa yang hafal, takutnya tuh pas ditanya ketika tanya kubur nggak bisa jawab, nggak ada doa anak yang bantu, itu yang buat saya kepikiran terus sama ibu. Soalnya kan kalau kita berdoa untuk beristighfar atau berdoa untuk orang tua kan insya Allah kan nyampe dan di doa anak itu nyampe alam kubur tenang. Ibaratnya kan kita di dunia masih belum bisa bahagiain, setidaknya di akhirat buat orang tua tenang. Itu saya berpikirnya di situ, makanya saya pengen pindah lagi kayak gitu, karena takutnya tuh ya orang tua itu nggak tenang di alam sana. Karena jujur sebenarnya sih orang tua emang dulu udah tahu kalau saya punya pasangan non muslim, cuman tuh orang tua tuh kekeh kalau dia bakal restuin kalau si perempuannya ikut keyakinan saya. Cuman mungkin jalan Allah, orang tua dipanggil dulu, terus saya ternyata salah jalan, ikutnya ke akadnya Nasrani, jadinya saya ikut itu. Makanya saya pengen balik lagi biar orang tua di sana tuh, khususnya ibu tuh tenang, karena beliau tuh gelisah kalau saya tuh harus ikut keyakinannya ke Nasrani. Soalnya dulu juga ibu mualaf. Iya, ibu mualaf, dan alhamdulillah tuh ibu mualafnya tuh udah kayak tekadnya udah kayak kuat lah. Jadi jangan sampai anaknya tuh harus berpindah. Orang kakak, adik-adik ibu juga masih Nasrani, masih kok sering kontek-kontekan juga. Dan salah satunya juga ada yang pendeta juga kok. Iya, makanya waktu ibunya dulu juga ditanya kamu besok kalau punya pasangan sebisa mungkin
kan kamu cowok harus apa tuh, pasanganmu harus ikut kamu karena imam. Nah itu ternyata kemarin salahnya saya malah ikut perempuannya. Jadi saya pengen kembali lagi ke agama yang dulu, yang ke agama sebenarnya sih semua, kalau dalam keyakinan kan sebenarnya semua manusia itu terlahir keadaan muslim, fitrah. Cuma tinggal lingkungannya aja yang Hindu. Kalau Kristen itu lahir gitu kan, langsung berdosa. Sudah tahu belum? Belum. Ini ilmu ini. Ini Kristen nih, ya, lahir, bayinya Kristen. Bayi ini berdosa. Namanya dosa waris. Nanti saya kasih tahu. Nunggu istri datang ya. Kalau istri Ananda sudah datang, nanti saya kasih tahu. Kalau Muslim lahir, fitrah, suci, tanpa dosa. Begitu kan? Iya. Lebih logik mana? Lebih logik ke agama Muslim. Nah, nanti si bayi ini ketika dibaptis, dia kan punya dosa waris, ya. Dibaptis, baru dia dijamin masuk surga sudah. Gitu. Nanti karena sudah ada yang pikul. Jadi Yesus kan digantung di kayu salib. Digantung di kayu salib, disiksa secara keji, kejam dan biadab itu, orang Kristen bahagia. Oleh Yesus disiksa, dibunuh. Yesus itu dalam rangka katanya untuk memikul dosa anak-anak tadi itu, yang berdosa tadi, termasuk dosa yang lain-lain juga. Ini orang berzina, Yesus yang pikul. Orang mabuk-mabukan, Yesus yang pikul. Orang main perempuan, Yesus yang pikul. Korupsi 5 triliun, Yesus yang pikul. Gitu kan, gitu. Nah, seperti itu Ananda. Tapi sampai sekarang orang Kristen juga bingung sebenarnya itu konsep dijamin masuk surga semuanya itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus menanggung semua dosa. Tidak logik ya? Logik atau tidak? Tidak Karena dosa harusnya kan milik pribadi masing-masing. Kasihan ya, orang main judol gitu kan, keluarganya berantakan gara-gara main judol gitu kan, terus kemudian Yesus yang pikul. Kasihan. Orang nyuri sepeda gitu kan, nyuri sepeda di alun-alun gitu kan, Yesus yang pikul semua kayak gitu. Jadi sampai sekarang juga saudara kita Kristen juga banyak yang bertanya tentang itu, konsep itu sebenarnya secara akal sehat ini, kita meluruskan akal sehat itu seperti menegakkan tiang basah itu. Jadi hal yang bengkok ini harusnya ini kita luruskan gitu loh, tapi tidak bisa. Seakan-akan itu benar, dan konsep ini yang digunakan untuk memurtadkan orang-orang Islam. Ayolah kita ikut agama yang paling enak di dunia. Jadi agama paling enak itu sebenarnya Kristen di dunia itu. Enak kan? Semua dijamin masuk surga, ya kan? Dijamin dapat makan di surga, dijamin dapat rumah di surga, kan begitu? Gitu kan? Nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Kalau ke gereja dalam rangka konser kan begitu kan, nyanyi-nyanyi di sana. Apalagi Ananda kan Pantekosta dan seterusnya begitu. Nah nanti kita bahas ya sambil nunggu istrinya. Jadi beliau tadi, istri beliau itu nggak ikut tadi. Saya minta datanglah, kasihan kan begitu. Datang untuk menyimak, tidak apa-apa. Ini sedang perjalanan. Siapa tahu ya kan, kita nggak memaksa. Siapa tahu beliau juga terketuk hatinya melihat suaminya bersyahadat. Gitu, mudah-mudahan. Tapi dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Dalam untuk masuk agama Islam tidak ada. Ananda waktu itu kok bisa? Bagaimana bergainingnya itu? Tawar-menawarnya itu kok bisa langsung, oke, saya masuk Kristen, itu gimana? Karena mungkin saya tuh jujur, sifat jelek saya tuh nggak enakan. Jadi kan nggak bisa. Jadi mikirnya ya, cuman akad doang. Saya mikirnya cuman karena akad doang, jadi mikirnya ayo udahlah, nggak masalah. Jadi mikirnya nggak pernah konsultasi sama sekali, dan baru kehilangan orang tua, jadinya
ya udah nggak terlalu mikir ke situ. Ternyata ya udah, ternyata akad ada baptis ada lain-lain ternyata gitu. Dan ya sebenarnya karena mungkin juga salah, harusnya kan ya sudah dilarang juga toh kalau dapat pasangan sebisa mungkin agama kan yang pertama agama. Cuma mungkin ini jalannya Allah buat ujiannya buat saya, dan alhamdulillah dikasih hidayah lagi sama Allah untuk kembali lagi ke agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Anda sudah mempelajari belum waktu jadi Kristen? Tuhannya berapa? Kalau mempelajari sama saya tidak mempelajari. Dapat kabar dari pendeta waktu dibaptis berapa Tuhannya? Enggak, cuman pendeta bilangnya gini, cukup percaya Yesus akan dijamin masuk surga gitu aja sih. Kalau nggak ada kayak Tuhan Yesus, ya cuman Yesus aja sih. Kalau untuk Tuhannya ada berapa saya kurang tahu, soalnya saya juga nggak mempelajari terlalu dalam untuk agama Nasrani. Ini minta tolong di-spill, di-zoomkan. Dalam nama Allah, ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus di bawahnya ini aneh, Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang tinggi ini dalam nama Allah. Terus yang bawah Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti lebih tinggi mana ini? Allah sama Yesus? Tinggi Allah. Tinggi Allah. Tapi kenapa selalu yang disebut-sebut itu Yesus? Yesus. Ada pertanyaan tidak? Itu pertanyaan kenapa? Enggak, waktu itu ada pertanyaan tidak? Kalau itu saya baca surat baptisnya ini waktu itu. Ini kok ada Allah paling tinggi, terus kemudian ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus Kristus. Ini berapa berarti ini jumlah Tuhannya berapa ini? Coba. 3 mungkin. 3. Siapa saja? Ada Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan mana yang paling kuat? Coba. Kurang tahu kalau itu. Kurang tahu. Nah, sambil kita nunggu istrinya jenengan ya. Kita tidak bahas dulu. Biar beliau nanti bisa ikut menyimak. Coba dicek, Pak. Istri ke gereja, Ananda tidak ke gereja. Iya, kalau kan waktu kan istri baru kurang lebih 3 minggu lah. Soalnya sebelumnya kan di Pari. Terus ini baru 3 minggu ini saya bawa ke Surabaya. Dia itu kalau istri hari Minggu sore pasti ke gereja. Kalau saya jujur ya nggak pernah ikut ke gereja. Sudah punya anak berapa? 1. Oke, baik. Ananda istri ke gereja, Ananda tidak ke gereja, nggak ditanya, Mas, kok nggak ikut ke gereja? Gimana coba? Kalau istri jujur aja nggak pernah maksain saya ke gereja, soalnya kan udah dari awal saya kan udah tegaskan saya ikut ke agama Nasrani karena akad. Sebenarnya kan ya tetap keyakinan saya sebenarnya sih inginnya sih di Muslim. Cuman jadi istri itu nggak ada paksaan untungnya. Cuman kalau untuk orang tua biasanya lewat istri suruh ngajakin kalau saya ke gereja setiap minggu. Cuman kalau sama saya pasti kalau jadi sebisa mungkin sih sebenarnya kalau saya menghindari, jadi kalau pulang itu sebisa mungkin saya menghindari di hari Minggu karena biar tidak dipaksa untuk ke gereja. Jadi saya hindari kayak hari-hari biasa kayak Senin, Selasa atau Rabu gitu loh. Berarti pernah ke gereja berapa kali? 1 kali, 2 kali? Waktu dibaptis doang saya ke gereja. 1 kali itu? Iya, 1 kali. Sama pemberkatan nikah? Pemberkatan nikah di rumah, di ruang tamu aja. Jadi nggak ke gereja. Iya. Ada pendeta waktu itu? Iya, ada pendeta sama istri pendeta. Tapi waktu itu ya fine-fine aja ya, bahagia karena kan sudah mau punya istri kan begitu kan ya. Gak apa-apa wis Kristen gitu kan ya. Ada pikiran gitu nggak? Enggak sih, sebenarnya ya? ada karena
agak gimana ya, Ya. harus sebenarnya sih saya pinginnya akadnya muslim, cuman karena Paksaan. ya paksaan dari Bergeningnya tadi. apa pihak orang tua ya, jadi mau nggak mau dan karena sifat saya yang nggak enakan itu jadi cuman bisa iya jadi ya. Tadi ada kata-kata dari depan datang tadi dan disampaikan lagi di sini ada kata-kata bodohnya diriku tadi itu kan. Oh iya. Ya. Itu gimana itu merasa bodoh? Merasa bodoh karena apa ya, udah dikasih kayak gimana ya cara ngasihnya biar enak. Bodohnya itu karena kok bisa dengan gampangnya itu mengiyakan penawaran dari orang tua. Maksudnya kan Orang tua yang istri. ya orang tua istri kan, maksudnya kebodohan saya itu karena kok segampang itu saya mengiyakan. Harusnya kan kita Harusnya kan laki-laki kan? Iya. Laki-laki ini kan gitu. Imam kan harusnya pemimpin, harusnya apa makmum yang ikut pemimpin dan harus konsultasi dulu ke keluarga terdekat atau ke ustadz gimana jalan terbaiknya. Nah bodohnya saya cuman tinggal iya-iyain doang. Saya pikir hanya cuman masalah akad, tidak ada baptis dan lain-lain. Istri memperbolehkan Ananda masuk Islam? Disetujui sih. Disetujui ya? Karena kan saya juga gimana ya, dari sebenarnya tuh dari awal tuh pas jalin hubungan saya udah negesin, kamu mau ikut atau enggak. Kalau emang enggak, mending kita udahan aja gitu. Nah si perempuan tuh bilang iya aku mau ikut, cuman ngomong ke orang tuanya dicoba pelan-pelan, maksudnya mau meyakinkan ke orang tua pelan-pelan. Lah udah berhubung 1 tahun terus karena orang tua saya meninggal dan saya mungkin pikirannya agak kacau atau lagi down gitu, terus si orang tua perempuan tuh minta kayak gimana cari apa kepastian ini anak perempuannya tuh mau dinikahin atau enggak. Ya udah, jadi ya itu bodohnya itu ya ketika orang tua mempelai dari orang tua perempuan minta akad secara Nasrani, saya iyakan. Terus ya udah, saya istri ya nggak ada paksaan buat saya mau pindah lagi, nggak ada paksaan. Cuman istri sebenarnya sih mau ikut, cuman saya tuh pinginnya tuh istri saya ikut bukan karena apa tuh, pindah bukan karena saya pinginnya tuh ya dia tahu Islam kayak gini, jadi biar dia menjalankan Islam tuh nggak sesimpel di agamanya dia yang dulu, karena kan Islam kan ada banyak apa larangannya. Jadi saya pengennya tuh istri saya tahu larangannya apa aja, biar ketika dia benar-benar udah mau pindah, dia udah bisa menjalankan perintah-perintah yang harus dijalankan. Karena kan kalau di agama Nasrani kan ibadah kan cuma di setiap hari Minggu yang saya tahu. Dan itu nggak datang juga nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa, soalnya kan kemarin ada kita waktu live ya di YouTube Ayah Sofia itu ada Muslim yang bertanya, wahai saudaraku Kristen, kenapa Anda sudah dijamin masuk surga tapi kok masih ke gereja begitu kan? Nah terus kemudian ada orang Kristen yang menjawab di situ, mohon saya mewakili menjawab gitu kan, kami ke gereja dalam rangka untuk bersyukur. Tidakkah boleh kami bersyukur gitu kan? Artinya tidak ke gereja juga nggak apa-apa gitu kan, sudah dijamin kok masuk surga. Nah, makanya itu. Dan saya takutnya nanti kalau istri kepaksa pindah, sholatnya kan kita kan beribadah sehari 5 kali, takutnya itu ada yang nggak dijalankan. Jadi kan nanti apalagi saya suaminya kan tanggung jawabnya kan besok di akhirat ke saya lagi. Jadi saya ingin benar-benar yang mengetahui dulu, nanti pelan-pelan insya Allah siapa tahu Allah ngasih hidayah, Masya Allah, biar masuk Islam dengan hidayah yang Allah berikan. Masya Allah, amin, amin. Minta tolong dicekkan HP
Nyampe mana istrinya? Oh, iya. Ananda. Kita biar kasihan istrinya. Udah deket. Udah dekat. Nyampe Iya. mana? Maaf. Baik, alhamdulillah Mbak Yunike, istrinya Mas Jeffrey sudah datang. Tadi ini Mbak Yunike ceritanya, ini beliau mau bersyahadat, mau pulang ke Islam, Mas Jeffrey, pada malam hari ini. Saya bilang, istrinya tolong untuk bisa datang, biar bisa ikut menyaksikan saja, dan supaya bisa memberikan restu untuk suami, dan tahu betul di hadapan mata secara langsung bahwa sang suami telah masuk Islam. Beda rasanya Mbak, kalau tiba-tiba suami pulang, ketuk-ketuk pintu malam-malam, dok, Assalamualaikum, dibuka, Mbak sudah ngantuk, sudah tidur kan, dibuka, alhamdulillah sudah masuk Islam. Rasanya beda Mbak. Oh gitu dok kan, gitu kan. Jadi masuk Islam prosesnya bagaimana tidak tahu. Begitu. Mbak Yunike dari gereja yang sama? Iya, sebenarnya yang Kristen saya. Oh. Yang ikut saya suami. Ya, karena ya. kemarin untuk nikah itu. Mbak Yunike tanya secara jujur, mohon izin, apakah memberikan restu betul Mbak Yunike kepada suami bahwa Mas Jeffrey pada malam hari ini masuk Islam, pulang ke Islam? Iya. Ya, dan karena begini, biar tidak terjadi ribut-ribut seperti yang sudah-sudah. Soalnya yang lalu itu pernah terjadi, suaminya masuk Islam atau istrinya masuk Islam gitu, yang pasangannya tidak ikut menghadiri, setelahnya ribut gitu kan. Nah, saya ingin memastikan juga bahwa Mas Jeffrey, tolong istrinya diundang untuk persaksian saja, menyaksikan secara langsung, supaya kita memastikan juga bahwa tidak ada ribut-ribut nanti, begitu. Dan dalam Islam itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, dalilnya jelas itu, bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sama lakum dinukum waliyadin, ini ayat paling masyhur ya, ayat paling terkenal ini, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi tidak boleh seorang muslim memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam, begitu. Termasuk Mbak Yunike pada hari ini kami datangkan bukan untuk ayo Mbak Yunike masuk Islam juga, tidak boleh itu, tidak boleh. Secara agama Islam itu tidak boleh, secara undang-undang juga tidak boleh. Perkara nanti apapun hasilnya, mau Mbak Yunike masuk Islam, mau Mbak Yunike tidak masuk Islam, juga kami tidak memaksa, kan begitu. Jadi kami menjunjung tinggi, setinggi-tingginya dua hukum utama ini, hukum Islam dan hukum negara, begitu. Baik, Mbak Yunike izin memberikan dua kalimat pandangan tentang suami yang akan masuk Islam pada malam hari ini. Silakan. Komentar mau masuk. Iya, mau masuk Islam. Kalau saya sendiri ya, lihat Mas Jeffrey kan agamanya juga pintar, kadang saya kan dikasih kayak ilmunya agamanya dia gitu. Saya senang sih kalau memang kemarin kan nikah itu sebenarnya ya karena orang tua saya juga nggak maksa Mas Jeffrey buat ikut saya. Kalau bisa saya ikut Mas Jeffrey. Tapi orang tua saya nggak kasih restu, jadi Mas Jeffrey-nya ya udah ngalah aja, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya saya balik, ya silahkan. Saya juga nggak maksa harus ikut agama saya gitu. Makanya ini ya udah, kalau memang mau mualaf ya silahkan, saya nggak maksa. Baik, ada lagi tambahan? Nggak ada sih. Sudah. Ada pesan-pesan untuk Mas Jeffrey? Saya semoga tambah rajin sholat. Tambah rajin sholat. Masya Allah, seneng saya
Seneng saya hadir langsung ngomong seperti itu kan enak. Jadi nggak sampai ribut-ribut nanti. Soalnya biasanya pulang itu masih saya tuh dalam hati deg-degan. Jangan-jangan nanti ribut sama pasangannya kan begitu kan. Nah, begitu kan ini enak. Datang langsung berdua persaksian dan seterusnya. Baik, Mbak Yunike, mohon izin. Setiap kali kami ada orang berkenan masuk Islam, kami ada namanya pembekalan. Pembekalan sebelum, artinya prasyahadat ya, pembekalan. Dan pembekalan kami itu adalah pembekalan tentang akidah Islam supaya apa saja yang selama ini dalam hati beliau ada pertanyaan atau apa, nanti kami bisa sharing-sharing. Dan kami ini senantiasa dalam pembekalan itu ada bidang ilmu perbandingan agama atau comparative religion. Dan itu tadi tidak apa-apa. Kasih minum tidak apa-apa. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang ya tentang comparative religion, sepanjang itu adalah Alkitabiah. Alkitabiah itu artinya berdalil. Jadi segala sesuatu yang menjadi pembahasan dalam pembekalan tentang agama itu harus Alkitabiah. Baik itu Kristen maupun Islam. Alkitabiah itu harus berdalil, harus ada ayatnya, dan tidak boleh asumsi, tidak boleh asal bicara. Dan itu yang tepat, itu namanya adalah kalau kenapa dilindungi undang-undang? Karena kalau di negara kita itu, misal kalau ada sekolah perbandingan agama, kalau di Kristen Katolik itu ada namanya sekolah teologi atau sekolah Alkitab, ada di situ Islamologi, mempelajari Islam dan seterusnya. Kalau di Islam ada namanya Fakultas Ushuluddin, itu juga sama, mempelajari tentang perbandingan agama. Jadi ada payung hukumnya begitu. Oke, baik, mohon izin Mbak Yunike, kami pembekalan kepada beliau. Tadi beliau soalnya ada beberapa pertanyaan kepada kami tentang apa itu dosa waris dan seterusnya. Kenapa dalam Kristen itu anak tiba-tiba ada menanggung dosa dan seterusnya. Itu tadi beliau bertanya-tanya seperti itu. Baik, mikrofonnya boleh dibantu dikembalikan kepada. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang bayi ya, dalam konsep perbandingan agama Islam Kristen itu berbeda. Beliau tadi bertanya tentang dosa waris itu apa sih kan gitu. Karena beliau baru tahu juga. Selama ini kan ke gereja tetapi hanya satu atau dua kali ya dan seterusnya, tidak sampai banyak kali begitu. Jadi seorang bayi yang lahir ke dunia, lahir itu dalam konsep kekristenan itu sudah menanggung dosa. Itu namanya dosa waris. Jadi yang diwariskan itu bukan hanya aset atau harta, tetapi dosa juga diwariskan. Dari mana itu dosa itu? Anak menanggung dosa dari mana? Pernah tahu? Kurang tahu itu. Dari Nabi Adam. Nabi Adam melakukan pelanggaran bersama Ibu Hawa waktu itu, memakan buah terlarang itu kan. Nah dari situ ia menanggung dosa, dan dosa itu seperti bola salju, dan itu ditanggungkan juga kepada setiap anak-anak yang lahir di dunia ini. Begitu. Itu namanya dosa waris. Dalilnya di mana? Dalilnya ada di Roma pasal 5 ayat 12 sama di Roma pasal 6 ayatnya 23. Ya, itu ada dosa waris. Mau nonton atau tidak? Nggak tahu bukanya, saya nggak pernah buka Alkitab. Saya ajarin supaya Mas Jeffrey ini nanti ketika pulang ke Islam sudah tidak ada pertanyaan lagi begitu loh. Nanti pulang ke Islam ya kan, sudah syahadat, bertanya-tanya lagi, penasaran lagi masuk Kristen kan begitu. Suatu saat akan penasaran lagi, jangan-jangan saya ini harus ke Kristen sebenarnya kan begitu kan, jangan-jangan Yesus itu Tuhan. Nah itu pertanyaan. Nah saya ajari ya, kalau sudah ada kata Roma itu adalah nama kota. Roma, mungkin Mbak Yunike sudah pernah tahu ya, Roma itu perjanjian baru. Jadi ini ada perjanjian lama, ini ada perjanjian baru.
Oke, nanti saya tidak akan menyinggung perjanjian lama apa, perjanjian baru itu apa. Pokoknya ini yang hitam itu perjanjian lama, yang merah itu perjanjian baru. Oke. Roma itu ada di perjanjian baru, itu nama kota, Mas Jeffrey. Roma, ini Roma. Nah, dalilnya pasal 5 ayatnya 12. Ini. Roma. Ini Roma ya. Terus kemudian ini pasalnya, Mas Jeffrey. Ini pasalnya 5. Ini pasal. Ayat itu nomornya ini. Numeriknya ini. Ayatnya 12. 8, 9, 10, 11, 12. Ini. Dibacakan yang keras, Mas Jeffrey. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, itu sudah ya. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Begitu. Anak yang lahir, itu sudah menanggung dosa. Kalau di Islam, anak yang lahir, itu bersih, fitrah. Mbak Yunike pernah tahu? Di konsep di Islam itu, anak lahir itu suci, tanpa dosa apapun, seperti kertas putih. Nah, di Kristen, anak lahir sudah bawa dosa. Oke. Jadi kita biar tahu, ini begini, ini begitu, ini begini. Memang berbeda jauh memang. Oke, sekarang dalil berikutnya Roma. Pasalnya 6 ayatnya 23. Ini. Roma pasalnya 6 ayatnya 23. Dicari nomor 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Begitu. Upah dosa adalah maut. Oke. Sekarang ini dosa waris sudah ya. Dosa waris sudah. Sekarang ada namanya penebusan dosa. Jadi ini dosa waris. Ada namanya penebusan dosa. Sudah tahu belum? Belum. Kalau saya belum. Belum. Jadi dosa manusia itu ditebus. Termasuk anak bayi lahir tadi berdosa, ya kan? Terus kemudian dibaptis. Kalau dia sudah dibaptis, maka dia suci, nanti bersih dari dosa, dan dia akan masuk surga, dijamin. Nah, jadi yang ditebus itu bukan hanya dosa, bukan hanya hutang ya, tapi dosa juga bisa ditebus. Mana dalilnya? Kan begitu. Kan begini, seringkali orang-orang Kristen ini memurtadkan orang Islam dengan cara tadi menyampaikan Anda ditebus dosanya, Anda ditebus dosanya, Anda ditebus dosanya, kan begitu. Maka orang Islam harus bertanya, mana dalilnya, kan begitu. Efesus 1 ayatnya 7. Galatia, Efesus 1 ayatnya 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Clear ya? Ditebus lagi dosanya kan? Oke. Sekarang ada lagi dalilnya. Roma. Biasanya pendeta ada lagi nggak dalilnya, kan gitu? Ada. Ini Roma pasal 3 ayatnya 24. 24. Mana 24? Ini. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dosa ditebus. Pertanyaannya, dosa mana yang ditebus? Kan gitu. Jawabannya adalah pendeta selalu menjawab semua dosa ditebus. Dalilnya mana Pak Pendeta? Dalilnya biasanya mereka menyebutkan 1 Yohanes. Nah, ada namanya 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya 5. 1 Petrus, 1 Yohanes pasalnya 3
ayatnya 5. Nih 5. Ini nih. Ini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kan? Apa yang dihapus tadi? Dosa. Semua Dosa. semua dosa. Ada lagi enggak Pak Pendeta dalilnya? Ada. Ibrani 9 ayatnya 26. Ibrani 9 ini ayatnya 26. Nanti setelah saya menjelaskan tentang dosa waris dan penebusan dosa, Ustadz Aziz nanti akan membimbing saudara. Biar kita konsepnya tahu dulu ya. Ibrani 9 ayatnya 26. Ini. 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sudah tidak ada lagi korban menghapus dosa itu, karena sudah ada korban yang menghapus dosa itu, yang disembelih. Siapa? Yesus Kristus. Di dalam Bible ini Yesus Kristus dikatakan disembelih. Jadi untuk korban, ya, korban untuk penebusan dosa. Yesus Kristus yang disembelih untuk menebus semua dosa. Nah, begini caranya. Kalau sudah biasanya ada pewartaan seperti itu kepada umat Islam, nanti umat Islam ganti biar tahu. Jawabnya sederhana. Pakai dalilnya itu yang pertama namanya dalil logika. Dalil apa? Logika. Yang kedua dalil al-kitabiyah. Dalil logika itu begini caranya, saya tunjukkan. Mas Jeffrey, Mbak Yunike, nanti suatu saat misalnya masuk surga, misalnya, amin, ya kan? Masuk surga bersama-sama berdua. Di dalam surga kemudian jalan-jalan di situ, bersama anak juga jalan-jalan. Terus kemudian di situ ada orang tua, bapak-bapak. Bapak, kok kenalan dong? Bapak siapa? Dia bercerita. Dulu dia begal motor. Begal motor? Berapa korbannya? Korban motor yang sudah dia begal seumur hidup dia sudah lebih dari 300 motor. Apakah Anda pernah membunuh korban? Lah, kalau biasanya begal motor kita bunuh mohon maaf ya, orang-orangnya. Seringkali kan gitu kan. Lah terus Anda kok bisa masuk surga? Lah kan aku percaya kepada Yesus. Aku dijamin masuk surga. Oke, sudah. Mas Jeffrey sama Mbak Yunike jalan-jalan lagi. Ketemu lagi. Siapa Anda? Dia cerita. Dulu tukang mabuk, tukang judi, main perempuan. Lah terus kok bisa masuk surga Anda? Lah aku kan percaya kepada Yesus. Dosaku sudah dipikul oleh Yesus. Aku masuk surga. Terus jalan lagi. Siapa Anda? Ada perempuan di situ. Si perempuan menjawab, dulu ceritanya dia adalah seorang pejabat legislatif ya. Dan dia sudah korupsi, dia cerita begitu. Dia korupsi sampai uangnya triliunan, korupsi kurang lebih 7 triliun rupiah. 7 triliun ini 7 turunan nggak habis-habis kalau dimakan ya. Lah terus kok bisa masuk surga? Anda kan membegal uang rakyat, banyak rakyat miskin nggak bisa makan. Banyak yang berhutang, banyak yang menggadaikan, mohon maaf, LPG saja digadaikan. Di Surabaya ini ada rame loh, tempat gadai, sudah tahu belum? LPG itu laku 100.000 loh kalau digadaikan. Dan kalau Mas Jeffrey di daerah Putat Jaya sana, itu ada pegadaian. Saya sering ke sana, saya lihat. Itu mohon maaf, yang antri bawa LPG untuk menggadaikan, banyak antri. Saya sampai nangis itu. Nggak kuat saya. Saya tanya, kenapa Bu Anda menggadaikan LPG? Jawabnya, untuk makan. Bayangkan, untuk makan. Sementara Ibu ini korupsi uang rakyat 7 triliun rupiah. Kok bisa Anda masuk surga? Lah aku kan sudah
ditebus oleh Yesus. Dosaku sudah ditebus oleh Yesus dan aku masuk surga. Aku percaya dan beriman kepada Yesus. Barang siapa yang percaya maka akan masuk surga. Apa respon dari Mas Jeffrey kira-kira? Ya kayak kurang masuk akal aja sih. Ya, akhirnya muncul nggak kata-kata di dalam hati Mas Jeffrey? Ya, Terus aku dulu berbuat kebajikan? nggak ada gunanya gitu. Itu dia. Pertama dalil logika. Berarti sudah tidak masuk ya. Oke. Sekarang dalil Alkitabiah. Oke. Dalil Alkitabiah. Tadi kita mendengar apa tadi? Roma. Apalagi terus? Terus Efesus. Yohanes, Kolose. Kolose. Ya, oke. Dan seterusnya. Itu semua ada di Perjanjian Baru. Yang merah tadi itu. Kita buka dulu kitab namanya Roma. Jadi Roma itu, pernah tahu nama Roma nggak? Roma itu apa? kota. Nama kota ya? Ya. Nama tim sepak bola juga kan? Iya. Ini nama surat juga. Karena itu nama kota. Minta tolong di-spill. Nah, ini di-spill. Di-spill, di zoom. Inilah saudara kita, kaum muslimin yang belum tahu Bible mungkin ya. Supaya Anda kalau bercakap-cakap dengan pendeta yang memurtadkan. Ini namanya kitab Roma ini. Nah, minta tolong dibacakan, Mas Jeffrey, yang keras ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Stop. Berarti ini surat Paulus kepada jemaat di kota namanya Roma. Pertanyaan saya, ini firman atau pernyataan Yesus atau surat Paulus? Surat Paulus. Oke, surat Paulus. Clear ya, kita buktikan. Ayat 1 coba dibaca. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Iya. Berarti dari siapa tadi itu? Dari Paulus. Paulus. Clear ya? Oke. Sudah. Roma sudah ya? Ya. Kita lihat Efesus sekarang. Efesus. Tadi kan nyebut Efesus ya? Ya. Efesus. Coba. Di-spill. Minta tolong di-spill. Di zoom yang gede. Sudah? Minta tolong dibacakan, Mas Jeffrey. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Clear ya? Ini namanya Efesus itu nama kota. Sekarang ada di Turki. Itu bentuknya seperti Yunani gitu, era Yunani, bangunan-bangunannya dan seterusnya, Mbak Yunika. Indah kotanya, seperti bangunan lama itu. Efesus namanya. Itu sekarang di Turki ya. Itu dekat sama nuansa Yunani sana. Oke, berarti ini clear ya? Ini surat Paulus atau firman Allah atau pernyataan Yesus? Surat Paulus. Surat Paulus. Oke, ini di ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya, dari siapa berarti ini? Dari Paulus. Dari Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Oke. Efesus sudah. Sekarang Kolose. Tadi kan Kolose ya. Sempat nyebut Kolose ya. Kolose. Ini Kolose. Ini. Coba dibaca yang keras. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini surat Paulus atau firman Allah atau pernyataan Yesus? Surat Paulus. Surat Paulus. Ayat 1 coba. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Iya. Oke, clear ya. Ini berarti surat Paulus. Ini ada pernyataan Yesus atau tidak? Tidak ada. Oke. Sudah. Saya kasih tahu. Ini buat Mas Jeffrey terutama. Jadi, mayoritas perjanjian baru ini adalah surat Paulus. Mayoritas. Ini dikuasai oleh isinya surat Paulus. Mulai dari Roma ya tadi kan. Roma. Ya kan? Surat Paulus. Terus kemudian ini Korintus sama. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kemudian ada lagi Galatia. Nama kota juga. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Berarti surat juga kan? Oke. Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya kan? Berarti tulisan
Paulus. Oke, dulu Mbak Yunika tahu perangko tidak? Berarti pernah kirim surat menyurat zaman dulu? Iya. Berarti Mbak Yunika ini masih eranya era milenial berarti. Pernah tahu perangko, alhamdulillah. Kita menjelaskan tidak terlalu sulit. Dulu zaman dulu ini surat itu sangat sakral sekali. Kalau Mbak Yunika kirim surat ke luar kota tujuan tertentu, kalau dapat balasan bagaimana rasanya? Seneng ya kan? Dulu itu sakral sekali loh. Padahal tulisannya cuma gini doang. Yang terhormat Yunika, anandaku tersayang. Misalnya dari keluarga yang gimana? Yunika, jaga baik-baik dirimu di sana. Semoga Tuhan selalu senantiasa memberkatimu. Kan begitu kan? Dan semoga rizki senantiasa tercurah atasmu dan kehidupanmu lancar dan bahagia. Itu senangnya luar biasa kan? Kalau zaman sekarang WA ada seneng-senengnya nggak? Biasa kan? Biasa. Nah ini sama. Ini surat Paulus. Paulus itu mengirimkan surat ke kota-kota untuk jemaat. Dan tahu tidak? Bahwa Paulus itu tidak pernah tahu sebelumnya bahwa ternyata surat-surat yang dia tulis ternyata menjadi kitab suci. Mau tahu bukti? Tak kasih tahu buktinya. Ini kan ada Kolose, ada Filipi dan seterusnya kan? Nih, ada Tesalonika sama surat Paulus ya kan? Oke. Ini namanya kitab Timotius. Tolong di-spill. Di Zoom. Ya, sudah? Minta tolong dibacakan yang keras. Mas Jeffrey. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Oke, namanya kitab Timotius. Berarti surat Paulus kepada Timotius. Timotius ini kota atau bukan? Kota mungkin? Apa bukan? Cara mengetahuinya baca ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Berarti surat Paulus kepada anaknya, anak angkat ini. Paulus itu tidak menikah. Dia pernah patah hati. Dia jatuh cinta kepada seseorang, dia menembaknya. Menembak maksudnya menembak hati perasaan. Ditolak dan patah hati dan akhirnya dia tidak pernah menikah. Akhirnya dia kepingin punya anak, dia mengambil anak angkat sesama Kristen, jadikan sebagai anak yang sah dalam iman. Jadi ini surat Paulus kepada namanya Timotius itu anak ya, seperti misalnya Ananda sudah besar, namanya siapa ini? Zian. Mas Jeffrey menulis surat kepada Mas Zian. Surat Jeffrey yang pertama kepada Zian. Dan Paulus tidak pernah tahu sebelumnya bahwa ternyata surat kepada anaknya itu akhirnya jadi kitab suci. Oke, lanjut ya. Ini saya berikan lagi bukti. Namanya itu adalah Titus. Ini Titus. Coba dibacakan Titus. Namanya kitab Titus. Ya. Surat Paulus kepada Titus. Ya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, ya, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, ya, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama. Clear ya. Berarti Titus siapa ini? Anaknya anak angkat. Jadi surat Paulus kepada Titus anak angkat. Terus sekarang jadi kitab suci. Oke, lanjut. Ini terakhir, Filemon. Ada namanya kitab namanya Filemon. Tolong di-spill di Zoom.
Ini namanya kitab Filemon namanya. Oke, sudah ya. Minta tolong dibacakan yang keras. Ini Filemon ini siapa kira-kira? Nama kota atau nama orang? Nama orang. Nama orang ya, coba dibaca yang keras. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Teman sekerja kami. Jadi ini Paulus di penjara, terus nulis surat, ya. Dia seorang hukuman, dia di penjara. Dia nulis surat kepada teman sekerjanya namanya Filemon. Begitu. Nah itu Paulus itu sebenarnya tidak tahu bahwa surat-surat yang dia kirimkan kepada orang-orang itu, kepada anaknya, anak-anaknya, kepada teman kantornya, teman sekantor ini dikirimi surat, lalu kemudian akhirnya jadi kitab suci. Sampai sekarang ini menjadi pertanyaan, dan semua orang penasaran, dan semua orang Kristen, pendeta-pendeta juga nggak mampu menjawab sekarang itu. Siapa yang mengumpulkan secara rapi ini surat-surat Paulus kepada anak-anak, kepada orang-orang di kota-kota tadi, termasuk kepada teman sekantor tadi itu, terus kemudian akhirnya jadi kitab suci ini. Sampai sekarang jadi pertanyaan ini, siapa yang mengumpulkan secara rapi ini? Nah begitu ini. Nah terus pernah tahu tidak siapa Paulus? Kurang tahu. Sebelum itu saya tutup ini kisah tentang ini tadi itu, bahwa tidak ada satupun ayat di Bible setebal ini yang Yesus sendiri menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, bahwa aku Yesus, aku menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada. Adanya cuman dia, dan itu pernyataan Paulus semua tadi itu. Ya kan? Surat Paulus kan? Oke, clear kan? Oke, sudah. Dan tidak ada satupun di Bible setebal ini yang Yesus sendiri menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun rupiah bagi siapa saja yang menemukan satu saja ayat yang Yesus sendiri menyatakan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang dia sendiri mengatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. 1 triliun rupiah, uangnya dari mana? Nggak nanya ke saya. Dari mana? Dari mana uangnya katanya? Ya memang karena nggak ada ayatnya, makanya saya berani. Itu sayembara itu sudah bertahun-tahun. Mulai tahun berapa? 2018 saya menyatakan sayembara ini. Saya berani karena memang tidak ada ayatnya. Ayatnya cuma tadi itu, dia, seperti Paulus tadi itu. Itu surat Paulus. Tidak ada pernyataan Yesus tadi toh? Ayat 1 dari Paulus. Dan tahu nggak siapa Paulus? Kurang tahu ya. Mbak Yuniko mungkin tahu Paulus. Tahu tidak Paulus? Kurang tahu. Paulus itu adalah, kalau dalam Bible ini kekristenan, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Tadi kan selalu peneguhan, ya kan? Dari Paulus, hamba Yesus Kristus, ya kan? Seorang rasul kan begitu kan? Dia mengangkat dirinya sebagai rasul. Kok bisa ceritanya bagaimana? Pernah tahu tidak? Kurang tahu. Awalnya gini ceritanya. Awalnya Paulus itu adalah anti kepada Kristus, anti kepada Yesus. Dia adalah musuh Yesus. Dia membunuh murid-murid Yesus, dan dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Semua perjanjian baru ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, semua, termasuk Paulus yang mayoritas ini, semuanya tidak ada yang pernah bertemu dengan Yesus. Tidak ada yang pernah bertemu dengan Yesus. Nah, Paulus ini awalnya membunuh murid-murid Yesus. Jadi dia mengadakan proyek, ya, sebuah proyek besar untuk membunuhi semua murid-murid Yesus. Dia bunuhi, bahkan peristiwanya begini. Ketika murid terakhir yang dia bunuh, murid Yesus terakhir dia bunuh, setelah dia membunuh itu, dia melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan sampai ke Damsyik. Di Damsyik itu kan gersang, panas sekali kan, tanah ini mbak, gurun pasir kan. Dan dia dinyatakan waktu itu kehausan. Kalau namanya kehausan itu apa namanya? Dehidrasi.
dan dia dalam keadaan dehidrasi itu, dia akhirnya pusing ya, dan dia muncul cahaya putih dari atas itu. Orang dehidrasi wajar tidak kalau muncul cahaya putih? Wajar. Tapi dia mengaku, Paulus itu waktu itu mengaku cahaya putih itu adalah Yesus. Dan dari situlah dia bertobat. Dia tidak lagi membunuh murid-murid Yesus. Lalu dia bersimpuh di situ waktu itu. Di saat itulah dia bertobat dan dia menyatakan dirinya sebagai rasul. Tahu tidak siapa pendiri agama Kristen? Kurang tahu ya. Paulus itulah pendiri agama Kristen. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan Yesus juga tidak pernah tahu apa itu Kristen. Clear ya? Nanti pertanyaan selanjutnya silakan kepada Ustadz Aziz, dipersilahkan. Mbaknya mau tanya, Mbak? Tanya aja, nggak santai-santai saja. Baik, saya melanjutkan aja dari Ustadz Ipung ya. Coba dibuka di situ Kisah Para Rasul 758. 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seseorang muda yang bernama Saulus. Tahu nggak Saulus itu siapa? Nggak tahu saya. Saulus itu nama mudanya Paulus. Ya, Saulus itu seperti yang dikatakan Pak Ipung tadi, dia membunuh murid-muridnya Yesus Kristus. Murid-murid terkasih 12 itu dibunuh oleh tentara Romawi. Salah satu pemimpinnya itu Saulus, ya, yang akhirnya setelah tua menyatakan dirinya namanya Paulus. Jadi Saulus itu Paulus muda. Ya. Jadi kalau dalam bahasa orang Islam atau orang umum mengatakan bahwa Paulus atau Saulus itu tangannya penuh darah. Darahnya siapa? Darahnya murid-muridnya Yesus, pengikut-pengikutnya itu. Ya, coba di situ dilihat, dia memang sering menangkapi dan memenjarakan toh. Ya. Itu sampai 58 ya? Ya 58. Terus ada lanjutannya enggak? Sedangkan mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya. Jadi si Stefanus itu akhirnya mati dilempari, dan para saksi-saksi ini para tentara yang pakai jubah itu loh, meletakkan jubahnya di kakinya Saulus. Jadi Saulus itu pemimpinnya. Ya. Seperti tadi tangannya berlumur darah. Darahnya siapa? Murid-muridnya Yesus dibunuhin oleh Paulus dan timnya. Nah, kemudian tadi melengkapi dari Pak Ipung, dibuka Kisah Para Rasul itu 11:25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Terus? Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Jadi Kristen itu yang menamakan adalah Paulus, yang tadi disebut dari Tarsus, diajak ke Antioquia, dan disitulah pertama kali dinamakan jemaat itu namanya Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya bukan nama agama, tapi nama kelompok jemaat. Ya. Nah, kalau sekarang namanya KNPI misalkan gitu ya, namanya Pemuda Muhammadiyah, komunitas kelompok. Jadi sebenarnya Kristen itu bukan nama agama, bukan jalan hidup, bukan the way of life, tapi namanya jemaat. Ya. Dan itu yang menamakan Paulus, yang tadi berlumur darah tangannya membunuh muridnya Yesus, dan dia mengaku ketemu dengan Yesus dalam mimpinya, dalam dehidrasi itu, siapakah engkau Tuhan atau Tuhan? Ya. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini kelihatan bohongnya karena
Paulus belum pernah menganiaya Yesus. Ya, tapi bertemu aja belum, apalagi menganiaya. Tetapi Paulus mengaku bahwa yang mengatakan itu adalah Yesus yang dianiaya oleh Paulus. Kalau kita orang kritis, itu kelihatan bohongnya. Karena apa? Dia ketemu saja belum pernah kok bilang Menganiaya. Yesus yang dianiaya. Tapi itulah karena jemaat Kristen itu hanya pegang itu, imani saja. Maka mereka menganggap bahwa Kristen itu adalah ajarannya Yesus. Padahal belum pernah sekalipun murid-muridnya Yesus yang dibunuhin Paulus itu mengatakan kata Kristen itu belum pernah. Apalagi Yesus. Jadi dalam setebal itu tadi, tidak pernah Yesus mengucapkan kata-kata Kristen sekalipun. Karena peristiwa penamaan Kristen itu adalah kurang lebih sudah 60-70 tahun setelah peristiwa penyaliban. Jadi jelas di situ dalam Bible setebal itu tidak akan pernah ditemukan bahwa Yesus menanggung dosanya orang Kristen. Karena Kristen itu karangannya Paulus. Karena kata-kata yang menanggung dosa adalah Yesus Kristus, itu adalah Paulus. Tapi belum pernah Yesus sekalipun mengatakan bahwa Kristen itu ajarannya dia, atau bahwa orang Kristen itu dosanya ditanggung Yesus, atau bahwa orang Kristen itu ditanggung surganya oleh Yesus. Itu gak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan tidak pernah ada seorang pendeta pun berani mengatakan ada kata-kata Yesus yang menanggung orang Kristen, gak pernah ada. Dan tidak pernah ada Allah Bapa mengatakan bahwa siapa yang masuk Kristen itu dosanya akan diampuni, ditanggung dosanya oleh Yesus dan dimasukkan ke surga. Nggak pernah ada juga. Tapi semua itu katanya Paulus dalam Efesus, dalam Roma, ya, Roma 3:13 itu kalau nggak salah mengatakan yang dosa kalian ditanggung itu ya digantung di salib itu kan, itu Paulus semua, ya, gitu loh. Jadi Mas Jeffrey ya, Mas Jeffrey ini harus tahu bahwa dalam Bible Alkitab itu tidak ada jaminan dosanya ditanggung oleh Yesus, itu nggak ada. Yang keluar dari mulutnya Yesus itu adalah kata-kata Paulus yang membunuh murid-muridnya Yesus, yang dia ngaku ketemu dengan Yesus, yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya. Padahal Paulus ketemu aja belum, apalagi menganiaya. Jadi ini menurut kacamata kritis Paulus berbohong. Lain kali kalau itu masalah imani ya terserah kalau imani. Jadi hati-hati ya. Nah sekarang saya akan juga nyampaikan dari Al-Quran kayak apa sih gitu ya. Nah, Islam ini adalah ajaran kasih. Ajaran kasih yang sesungguhnya. Seperti Pak Ipung tadi katakan bahwa tiap anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu yang dulu Mas Jeffrey juga pernah mendapatkan pelajarannya, bahwa setiap anak itu lahir itu dilahirkan suci, putih. Ya. Lah yang berikutnya tergantung orang tuanya mau dijadikan agama apa itu orang tuanya, tapi ketika dia lahir ia suci ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, itu juga mengatakan dalam Al-Quran bahwa wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa tidak ada seseorang itu menanggung dosanya orang lain, nggak ada. Dalam perjanjian lama pun tidak ada. Bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya. Hanya terjadi pembelokan pada saat Paulus yang tangannya berlumuran darah itu tadi, dia membelokkan ajarannya Yesus ya. Karena Yesus ini mengajarkan Taurat yang seperti tadi, tidak ada tanggungan dosa untuk orang lain. Nah terus gimana? Nah, ada salah satu yang saya ingat itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu
ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' al-ayah. Jadi intinya begini, orang-orang kafir itu mengatakan, ikutlah pada agama kami dan kami akan menjamin akan menanggung dosa kalian. Nah, padahal itu tidak akan ada orang yang mau menanggung dosanya orang lain, itu nggak bakalan ada. Jadi apa yang diinformasikan Ustadz Ipung tadi benar sekali gitu. Lengkap, dari Bible sendiri pun mengatakan seperti itu, yang perjanjian lama tidak ada yang menanggung dosanya orang lain. Dan itu seperti yang Mas Jeffrey tadi mengatakan, kita harus pakai logika. Mau nggak misalkan kakeknya Mas Jeffrey, katakanlah ekstrem ya, mencuri sepedanya tetangga, kan berdosa. Mau nggak disuruh nanggung dosanya kakeknya? Ya nggak mau lah. Lah ini jauh lagi. Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah itu dinyatakan dosa. Seumur-umur bermiliar-miliar manusia harus nanggung dosanya semua. Ini nggak masuk akal. Jadi begini ya, untuk Mas Jeffrey dan Mbak siapa? Yunike. Unik. Okay. Mbak Yunike dan Mas Jeffrey ini kan karena akan terjadi perbedaan agama setelah Mas Jeffrey ini akan kembali ke Islam. Kami sebagai ya pembimbing atau penasehat berusaha untuk netral sesuai dengan logika, sesuai dengan penalaran akal dan alkitabiah. Kami tidak memelintir-melintir, itu tertulis seperti itu, Mas Jeffrey sendiri membaca. Nanti setelah pulang Anda berdua rembukan ya. Tidak ada paksaan dalam agama, nggak ada Mbak Yunike dipaksa, nggak ada. Kalau toh nanti misalnya suatu saat terbuka mendapatkan hidayah masuk Islam, itu karena pembicaraan yang masuk akal. Karena seseorang tidak akan bisa kembali ke dalam kehidupan setelah meninggal ya. Dan hukumnya cuma satu, kalau meninggal dalam musyrik, menyembah kepada selain Allah, itu hukumnya sudah jelas ya. Nah ini saya ingatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus alaihissalam itu juga mengatakan yang itu diabadikan dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah ingkar, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih itu adalah Allah. Innallaha huwal masihu ibnu Maryam, orang yang mengatakan seperti itu adalah kafir. Wa qalal masih, sedangkan Al-Masih, Yesus Kristus sendiri itu mengatakan, wa qalal masih ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, kalian beribadahlah, kalian menyembahlah kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum ya. Ini perintah dari Yesus Kristus ya. Nah untuk itu nanti setelah pensyahadatan, setelah pulang, saya sarankan terjadi dialog yang terbuka. Jangan ada terasa Mbak Yunike dipaksa dan sebagainya. Bukalah Al-Quran, bukalah Bible Alkitab, pelajarilah dengan benar, dengan logika, sehingga nanti kedepannya terjadi sebuah keharmonisan rumah tangga. Baik, saya kira itu cukup Pak Ipung. Sudah cukup panjang. Langsung syahadat aja. Monggo Pak Ipung atau saya? Coba ditirukan lagi, kan yakin bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Bagus.
Mbak Yuni kan mau duduk di sebelahnya ini, mau syahadat? Ini sebelahnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang agamanya Mas Jeffrey apa? Islam. Alhamdulillah. Ini hadiah untuk Mas Jeffrey. Terima kasih. Silakan dibuka ini, pakai ini masih segelan. Silakan dibuka. Oke. Sudah pernah punya Al-Quran besar gini dengan terjemahannya? Kalau dulu sih nggak ada terjemahannya, cuma Al-Quran doang. Nah, coba dibuka sekarang. Dibuka tengah saja, acak. Nah, ini sekarang dibandingkan dengan ini, ya. Jadi dihadapkan ke kamera. Nah, kita lihat sama-sama. Ini firman Allah yang tengah ini tidak ada campur tangannya dengan Nabi Muhammad. Murni mulai dari surat Al-Fatihah, surat pertama, sampai surat yang terakhir, An-Nas, itu murni firman Allah, tidak ada campur tangan atau kalimat-kalimat dari Nabi Muhammad. Jadi murni. Dan ini ditulis besar supaya bisa dipelajari. Bandingkan dengan ini. Ini susah dipelajari karena kecil-kecil. Ya. Kemudian ini Bible ya. Ini Bible ini memang sengaja ditulis kecil-kecil sehingga jemaat imani saja. Pasrah bongkoan apa kata Romo, apa kata pendeta. Ini kalau memang ingin dipelajari sama jemaat, ini harus dicetak besar-besar seperti ini. Jemaat harus tahu. Ya. Oke, itu Al-Quran ya. Kemudian pemirsa, ini bedanya. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah full, tidak ada campur tangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini namanya kitab Sahih Muslim. Ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari. Ini isinya adalah tentang hadis Nabi, tingkah laku Nabi, ajaran Nabi, bagaimana Nabi mengaplikasikan Al-Quran dalam keterangannya. Itu ada sendiri kitabnya. Tidak ada campur Al-Quran ini kok terus dari sini enggak. Ini adalah hadis, ini adalah aplikasi atau keterangan tentang ayat ini, aplikasinya dalam kekeluargaan bagaimana, seperti yang tadi sempat kita jelaskan. Jadi kalau Al-Quran ini murni firman Allah, kalau hadis ini adalah menjelaskan. Jadi kita harus tahu bahwa Al-Quran ini tidak campur dengan nasihat-nasihat Nabi. Sedangkan Bible ini pun tidak dikonfirmasi. Alkitab ini, Bible ini tidak dikonfirmasi kebenarannya oleh Yesus Kristus. Ini ditulis jauh setelah peristiwa penyaliban. Bahkan dalam internet bisa dicari The Oldest New Testament, perjanjian baru yang paling tua, itu ditemukan abad ke-4. Jadi perjanjian baru yang paling tua itu adalah 300 sampai 400 setelah Masehi. Ya, sedangkan kalau Al-Quran ini dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad. Setiap wahyu diucapkan itu dikonfirmasi kebenarannya oleh Nabi Muhammad. Demikian juga untuk hadis. Hadis tentang perbuatan Nabi, nasihat-nasihatnya tentang Nabi, itu pun harus ada periwayatannya. An Abi Hurairah, An Anas bin Malik, semuanya ada disebutkan siapa yang meriwayatkan. Beda dengan Bible. Jadi kalau Mas Jeffrey setelah
kembali ke dalam Islam ini dipelajari dengan baik. Ya, dengan istrinya diajari, ini loh firman yang asli seperti ini diajari. Ini dibaca buku boleh. Mbak masih punya Bible di rumah? Nah, ada, nanti dibandingkan dibaca. Jadi jangan cuma ditumpuk, karena itu nanti urusannya dengan surga dan neraka ketika kita sudah meninggal. Pelajari yang benar. Nanti kalau mau tanya ke pendetanya boleh, tanya ke kami juga boleh. Nah, tentang ini pendetanya nggak bisa baca. Pendeta itu tahunya cuma terjemahan. Pendeta itu ini yang bahasa Yunani pun nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti. Ini Roma, jadi Bible tertua itu bahasanya bahasa Yunani. Ya. Sedangkan Yesus itu bahasanya bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Diterjemahkan aslinya Bible itu dalam bahasa Yunani. Itu pendeta pun banyak yang nggak bisa. Kalau saya nggak bisa ya wajar, bang, saya orang Islam, saya bisanya Al-Quran. Nah, nanti dipelajari, itu bandingkan dengan ini. Pemirsa, prosesi pensyahadatan yang kedua, 3 hari menjelang Ramadan. Alhamdulillah malam ini ada 2 orang yang bersyahadat 3 hari menjelang Ramadan. Untuk itu terima kasih atas semua supportnya, semua bantuannya, baik doa maupun finansial. Jazakumullah khairal jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Iya ya. Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah. Ustaz, segar wanginya. Enak, ya? Masya Allah, kecil, itu wangi banget. Ya. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya. Cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata, kalau saya enak wanginya, bener Ibu. Elegan, soft, iya, rekomen banget ini. Variannya varian Konstantinopel. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft, cocok banget. Bishem Adonai Harahaman Harafun Hatahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harafun Molech Yom Haddin Otcha Abedin Ubikha Mistay'in Muslim, Muslim,